أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pantun dulu. Bunga mawar indah memekar. Cakep. Sungguh indah ditanam di taman kota. Cakep. Mari sahabat kita belajar di notasi yang kita cinta. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, kita ketemu kembali dalam acara rotasi ngobrol tafsir santai berisi. Insya Allah untuk sesi kali ini kita akan mentadaburi surat Al-Adiyat, ya. Surat yang ke-100, ya. Masih di juz amma, surat Makkiyah. Kita coba tadaburi surat Al-Adiyat ini. Apa makna hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita, untuk menjadi landasan kita dalam beramal, ya. Kita ditemani co-host kita yang ganteng, Khotob, ya. Dan narasumber yang luar biasa, ya. Guru kita semua, Ustadz Muhammad Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di notasi kali ini Ustadz. Edisi keberapa ini ya? Kita lupa edisi keberapanya. Iya. Edisi kesekian. Kesekian ya. Ustadz, kita sekarang mau bahas surat Al-Adiyat Ustadz ya. Al-Adiyat ini kalau lihat dari artinya kan kuda perang ya Ustadz ya. Kuda perang. Ya, apakah menggambarkan tentang jihad? Iya. Coba kita kaji Ustadz ya. Mangga Ustadz, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Jazakumullah khair kepada Ustadz Agus, Kang Khotob yang senantiasa menemani ya untuk podcast yang sengaja dirancang supaya ada interaksi ya, bukan monolog. Jadi sehingga ada tanya jawab ya. Dan kita juga mempersilahkan ya para sahabat yang menonton gitu ya, kalau ada pertanyaan bisa di komen, tulis nanti di kolom komen ya. Insyaallah kalau saya sempat buka ya bantu jawab gitu ya, seperti itu. Nanti ada admin khusus Ustaz yang mencatat. Insyaallah. Nah, artinya kan al-ilmu bita'allum ya, bahwa ilmu itu dengan belajar. Dan biasanya orang yang ditanya dengan orang yang bertanya itu dia lebih ingat ya dengan materi. Contoh misalnya saya kalau ditanya sesuatu, saya kalau tidak siap menjawab, maka saya akan jadikan PR. Saya nyari-nyari dulu dan ingat orang itu yang bertanya. Dan ketika kita bertanya sesuatu yang memang betul-betul kita tidak tahu, kita juga lebih ingat ya biasanya ya, daripada kita hanya satu arah saja monolog ya. Bersama kita surat Al-Adiyat ya, surat yang ke-100 ya. Surat yang ke-100 Al-Adiyat ya, kuda perang yang berlari kencang ya. Dan masih surat Makkiyah. Surat Al-Adiyat ini diawali dengan sumpah. Sama seperti dengan sebelumnya ya, podcast sebelumnya Al-Asr ya. Kita juga kemarin lupa menyebutkan bahwa wal asr itu juga adalah sumpah ya. Allah bersumpah, al-qasam.
Dan dalam bahasa Arab ya, ataupun secara umum ya, biasanya ya khususnya dalam Al-Quran ya, khususnya dalam Al-Quran, kan kalau dalam kajian akidah itu gini, Allah boleh bersumpah dengan makhluknya ya, Allah boleh bersumpah dengan makhluknya apapun ya, itu hak Allah. Cuma ketika dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan sesuatu, maka itu adalah isyarat bahwa sesuatu itu memiliki rahasia yang besar, memiliki keistimewaan, sesuatu itu hebat gitu. Misalnya Allah bersumpah wasyamsi waduhaha, Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah dengan misalnya al-lail, Allah bersumpah dengan atin, Allah bersumpah dengan hari kiamat. Pokoknya kata para ulama, apapun yang dijadikan sumpah oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah isyarat bahwa sesuatu itu istimewa, sangat besar, memiliki rahasia yang besar. Nah, termasuk di sini ya, termasuk di sini Allah bersumpah dengan kuda perang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, dan demi kuda yang berlari kencang, dhabha yang terengah-engah ya, sampai terengah-engah. Fal muriyati qadha, yang memercikan ya, yang memercikan bunga api ya dengan kukunya. Fal mughirati subha, yang menyerang musuh di waktu pagi. Al-ighorah ya, dalam bahasa sirah itu al-ighorah ya, menyerang musuh ya. Fa'atharna bihi naq'a, ya, saking kencangnya itu kuda, maka memberikan ada menerbangkan debu ya. Biasanya kan kalau zaman dulu kalau perang dengan kuda ya, pasukan kuda itu apalagi berperang di gurun pasir ataupun di lapangan yang terbuka, maka menimbulkan debu. Dan kita ingat ya, kalau dalam perang apa gitu ya, Khalid bin Walid itu membuat salah satu tipu daya, strategi menyuruh ya beberapa pasukan berkuda itu untuk lari berputar-putar supaya sama musuh disangka bahwa pasukan itu sangat besar gitu ya. Karena menimbulkan debu di langit yang membumbung gitu ya. Fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a, yang menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Nah, sebenarnya ini satu rangkaian. Allah bersumpah dengan kuda perang yang karakternya tadi berlari kencang sampai terengah-engah, memercikan bunga api, yang menyerang musuh di pagi hari, yang menerbangkan debu-debu, yang menyerang ke jantung ya, istilahnya jantung pertahanan lawan, pertahanan musuh gitu. Kuda yang digunakan untuk berperang fisabilillah. Artinya ya, kalau kita lihat dari sini mungkin kuda ini termasuk hewan yang ya baik gitu, konotasinya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, kuda perang. Kuda perang. Nah, ini adalah al-qasam ya. Jadi al-qasam kalau dalam ilmu nahwu kan, ilmu nahwu atau ilmu apa ya, ada al-qasam, ada al-muqsam bihi, kemudian ada jawabul qasam. Al-qasam itu di sini pakai wa ya, huruf waw. Kan alif waw ba. Huruf qasam tuh ya. Wallahi billahi talahi ya. Jadi huruful qasam itu kan 3 ya, waw, ba atau ta ya. Wallahi billahi talahi. Di sini huruf qasamnya wa, Allah bersumpah. Al-muqsam bihi ya, makhluk yang dijadikan oleh Allah untuk bersumpah di sini adalah kuda perang. Artinya Allah memuji ya kuda perang fisabilillah. Jawabul qasam, Allah bersumpah untuk apa? Jawabnya adalah ayat berikutnya, ayat ke-6. Kan biasanya begitu ya, kita itu kalau bersumpah, misal kalau manusia kan tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah ya, demi Allah. Tidak boleh misalnya demi ibuku, demi kalau tujuannya sumpah ya, tujuannya sumpah
Bersumpah hanya dibolehkan dengan nama Allah. Biasanya kita bersumpah untuk menegaskan sesuatu. Demi Allah saya tidak, misalnya tidak mencuri, misalnya ya, seseorang yang dituduh mencuri kemudian dia saking nolaknya dituduh sebagai pencuri, dia bersumpah demi Allah saya tidak mencuri. Nah, saya tidak mencuri itu dalam bahasa Arab disebut jawabul qasam. Nah, ini jawabul qasamnya itu yang ingin Allah tegaskan adalah innal insana lirabbihi lakanud, ya, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum, ya. Secara umum tidak bersyukur, ya, kebanyakan manusia. Jadi kebanyakan manusia, ya, tidak bersyukur kepada Allah. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan dia sendiri atas yang tersebut, maksudnya atas kekufurannya, atas keingkarannya itu menyaksikannya. Ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan dia itu sangat mencintai harta, ya, kecintaannya terhadap harta itu sangat besar, ya, secara umum. Sebagaimana misalnya dalam surat Al-Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'ami wal hars, dan seterusnya. Jadi memang fitrah manusia itu, ya, fitrah, ya, karakter dasar, sifat dasar manusia itu cinta dunia. Jadi manusia itu kan makhluk bumi, ya, makhluk bumi. Sementara malaikat makhluk langit, ya, sehingga mereka fitrahnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma kan saya sering mengatakan bahwa ya mungkin ini wallahu alam bisa disebut benar atau tidak, ya. Tapi sepertinya memang demikian. Karakter asli manusia itu kalau dia tidak dididik dengan agama, ya, tidak dia itu tamak, ya, sangat cinta dengan harta, kecuali orang yang dididik dengan agama dengan baik. Saking sangat cintanya, dia juga pasti bakhil, ya. Kalau kita lihat anak kecil misalnya, terus anak kecil punya mainan, terus direbut sama temennya, kira-kira dia ngasih dengan baik-baik atau dia malah mempertahankan? Secara umum demikian, ya. Kecuali ada anak-anak hebat. Kadang kita lihat ada anak-anak hebat. Misalnya, saya juga tidak, ini mukjizat bukan mukjizat, ya. Ini mungkin kalau kita lihat sekarang, ya, yang sering muncul di berita-berita itu betapa anak-anak Palestina, anak-anak Gaza itu usia 6 tahun, 7 tahun, tapi dia bisa berbicara dengan fasih, istilahnya sesuatu yang mungkin orang dewasa saja tidak mengungkapkan perasaan itu. Ya. Saya terakhir melihat ini anak kecil, dia ngata-ngatain Presiden Amerika, ya kan, yang terakhir kan Trump ngusir penduduk Gaza. Udahlah penduduk Gaza pindah negara aja, pindah daripada di Gaza, katanya. Jadi banyak gitu, ya, ungkapan-ungkapan secara umum, ya. Kalau anak kecil ya pasti bakhil, ya, kemudian sangat cinta, manusia juga begitu. Tapi istilahnya kehebatan Allah, kebesaran Allah itu muncul dari lisan-lisan para pejuang, para mujahidin, ya. Bahkan anak-anak kecil, ya, bukan anak-anak kecil. Tapi secara umum fitrah manusia tadi ingkar, ya. Kemudian kalau dalam surat Al-Haqqah khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Manusia itu karakternya kalau dia diberikan kalau dia ditimpa musibah jazua, dia berkeluh kesah, ya, kukulutus bahasa Sundanya, ya. Tapi kalau dia
diberikan kebaikan oleh Allah, manu'a, dia bakhil, dia tidak mau berbagi gitu. Itu fitrah asli manusia. Ya. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, jadi Allah mengingatkan kembali tentang bahaya kecintaan dunia yang berlebihan ya. Sampai ayat 8. Kemudian ayat yang ke-9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Nah, jadi lagi-lagi ya, kalau kita lihat di surat At-Takatsur, ketika Allah mencela orang-orang yang Alhamdulillah. Ya, ketika Allah mencela orang-orang yang mengumpulkan harta bermegah-megahan, Allah ingatkan dengan hari kiamat. Ya. Kemudian di surat sebelumnya, surat Al-Humazah, ketika Allah mencela ya orang-orang yang mengumpulkan harta yang seakan-akan hartanya itu membuat dia kekal di dunia, Allah ingatkan lagi dengan akhirat, dengan neraka. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Begitu juga di sini surat Al-Adiyat, ketika Allah menyebut manusia itu sangat tamak, sangat mencintai dunia, Allah ingatkan lagi dengan hari kiamat. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah dia tidak mengetahui ya ketika akan dibangkitkan semua yang ada dalam kuburan ya, jenazah-jenazah itu. Wa hussila ma fis sudur, dan akan ditampakkan ya, akan dikeluarkan wa hussila, dan apa yang tersembunyi di dalam dada dilahirkan. Wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari itu sangat mengetahui ya segala keadaan mereka. Jadi wallahu alam ya, sesuatu yang bisa menghentikan ya ketamakan ya, kecintaan berlebihan. Sebenarnya cinta dunia itu boleh atau tidak? Cinta dunia boleh, tapi jangan berlebihan. Nah itu betul. Berlebihannya itu ya. Iya, berlebihan. Saya jadi teringat satu hadis Nabi ya. Nabi itu cinta dunia. Ya maksudnya Nabi itu pernah bilang begini. Hubbiba ilayya min dunyakum atibu wan nisa. Ya. Dijadikan suka kepadaku ya dari dunia kalian itu cuma dua. Ya, Nabi itu menyukai atib ya, parfum, wan nisa, dan istri-istrinya gitu ya. Ya artinya Nabi itu kalau demikian berarti hidupnya sangat sederhana ya. Makanya kan Umar bin Khattab doanya apa? Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia ini di dalam genggamanku ya. Jangan engkau jadikan dunia ini dalam hati, karena kalau udah masuk hati susah ya. Susah untuk beramalkan, berzakat, infak, ya udah merasuk ya, udah merasuk ke dalam jiwa gitu, ke dalam hati. Nah, jadi demikian ya, terapi ketamakan ya. Terapi orang-orang yang terlalu berlebihan. Ya meskipun kadang-kadang ya kalau sekarang mah kita juga harus pandai-pandai menasihati orang ya. Kalau bahasa Al-Quran kan langsung menukik ya. Tapi kalau orang sekarang mah misalnya lagi seneng sama dunia, kalau langsung diingetin sama akhirat, nggak masuk kayaknya ya. Terlalu tajam ya. Harusnya ya pelan-pelan ya. Bil mau'izatil hasanah ya. Dakwah juga harus baik-baik. Kalau ada orang lagi usaha, lagi maju ya, masih sholat juga syukur gitu ya. Ajak amal baik sedikit-sedikit gitu ya. Itu berarti
afala ya'lamu idza bu'tsira ma fil qubur itu berarti dia hari berbangkit Ustaz ya? Iya, hari kiamat. Ya. Maksudnya wahai kamu yang sedang cinta-cintanya kepada dunia, ngumpulin harta, kamu tahu tidak apa yang akan terjadi nanti hari kiamat apabila semua yang ada dalam kuburan itu dibangkitkan? Kamu mau apa gitu? Ya. Makanya kan itu ya. Tadi sebenarnya di surat At-Takatsur ya. Di surat At-Takatsur itu ya di surat At-Takatsur dalam hadis kan kata Nabi apa? Yatba'ul mayyitu thalathah. Yang mengikuti jenazah, mengikuti orang meninggal ke kuburan itu ada 3. Ya. Fayarji'u tsnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 akan balik lagi, sementara yang 1 akan ikut ke dalam kubur. Siapa yang balik lagi? Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan ikut ke kuburan itu keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarga dan hartanya akan pulang, ya. Waya boko amaluhu, sementara amalnya akan ikut. Mendampingi terus ya amal itu. Makanya hati-hati dengan amal ya Ustaz ya. Karena amal itu yang menentukan kehidupan kita di akhir ya. Betul. Ya, insyaallah. Tapi kalau ada pertanyaan, harta tuh bisa dibawa mati nggak Ustaz? Harta dibawa mati nggak? Bisa kalau diinfakkan. Iya, kalau diinfakkan. Iya. Jadi kadang-kadang orang yang terlalu semangat, wah ngapain ngumpul-ngumpul harta mah nggak dibawa mati. Bisa benar, bisa tidak. Ya, bisa benar, bisa tidak. Ya kalau nggak dititipkan di amal soleh, ya nggak dibawa mati. Saat ini menarik, saat ini kan pakai fi'il madhi ya, bukan fi'il mudhari. Iya. Di konteks hari kiamat. Padahal kan itu belum terjadi itu. Mungkin ada faidah atau apa gitu. Dipakainya fi'il madhi. Yang mana afala ya'lamu idza bu'tsira sama hussila ya. Fi'il madhi mabni lil majhul ya. Bu'tsira dan hussila. Ada satu ini ya, itu mirip dengan misalnya kalau kita baca surat An-Nahl ya. Awal surat An-Nahl apa ayat pertama? Itu. Bukan hal Ata amrullahi fala tasta'jilu. Ya, ata bukan ya'ti. Ata itu fi'il madhi ya. Ata amrullah, telah datang ya, amrullah, perintah Allah, telah madhi. Nah, dalam ilmu bahasa Arab ya, ilmu balaghah gitu ya. Sesuatu kenapa Allah menggunakan kata ata untuk hari kiamat padahal belum terjadi. Nah, salah satu makna dari fi'il madhi itu bukan berarti untuk sesuatu yang sudah lampau saja, tetapi untuk sesuatu yang akan terjadi tapi dia pasti gitu. Pasti. Betul itu fi'il madhi, salah satu fi'il madhi itu maknanya demikian. Bahwa sesuatu yang akan datang bisa digambarkan dengan fi'il madhi itu untuk menunjukkan bahwa sesuatu itu pasti gitu. Sesuatu itu pasti, dan dalam kehidupan ini tidak ada yang lebih pasti daripada kematian dan hari kiamat. Wala ya'lamu idza bu'tsira. Wallahu a'lam. Jadi di surat At-Takwir juga demikian Sat ya. Kan itu idza syamsu kuwirat. Ya, fi'il madhi. Ya, sama ya. Ya, idza syamsu. Ya, mungkin demikian ya. Alhamdulillah. Ada lagi Khotob? Cukup ya. Alhamdulillah Ustaz ya, udah cukup ya untuk surat ini. Ada penutup Ustaz? Ini kita lihat maknanya dulu. Maksudnya kira-kira tadaburnya gitu ya. Tadi kan 5 ayat pertama surat Al-Adiyat ini tentang kuda perang. Kuda perang ini kan konteksnya dalam jihad. Betul. Ya, larinya kencang, nafasnya terengah-engah sampai memercikan bunga api, sampai muncul debu-debu yang berterbangan gitu ya. Saking mereka kuda itu sungguh-sungguh dalam berjihad.
Nah kalau kita korelasikan dengan kehidupan kita saat ini, sudahkah kita dalam melakukan kebaikan untuk Allah gitu ya, baik dalam bekerja gitu ya, apalagi dalam berdakwah, dalam taklim ya, sudahkah kira-kira menggambarkan tentang betapa all out-nya gitu, atau kuda-kuda dalam berjihad. Ya istilahnya begini, sudahkah misalnya motor yang kita gunakan untuk berdakwah sampai ambruk misalnya gitu ya, atau misalnya badan yang kita gunakan, sudahkah kita sudah lelah banget gitu ya. Kadang-kadang kan kalau manusia umum mungkin lelah karena untuk kerja, untuk dunia. Nah kita dalam mencari akhirat kira-kira udah merasa lelah apa belum, atau nyantai aja gitu kan. Kadang-kadang kita terbalik ya, untuk urusan dunia kita all out, toh-tohan bahasa Sundanya mah, jor-joran gitu ya. Tapi urusan akhirat kita nyantai. Padahal kan kalau dilihat dari ayat Qur'annya kan harusnya kebalik ya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa. Jadi kalau dunia ini kata Allah jangan lupa gitu. Kamu cari akhirat ya, keselamatan akhirat, dunia, tapi dunia jangan lupa. Kira-kira kalau konteksnya begitu, yang penting mah akhirat. Demikian ya. Nah, jadi itu mungkin salah satu yang bisa kita maknai ya, betapa Allah menggambarkan kuda perang untuk berjihad itu bersungguh-sungguh demikian ya. Ya ada istilah kal fursanun fin nahar itu ya. Ya, apa namanya? Ruhbanun bil lail, fursanun bin nahar ya. Jadi betul-betul siang tuh all out gitu ya. Berdakwah, berjihad ya. Malam betul-betul jadi rahib ya, kayak abid gitu, ahli ibadah. Iya, kemudian yang kedua, kembali ya Allah dalam surat Al-Adiyat ini menegaskan tentang ya sebenarnya kan begini ya, kadang-kadang kita suka dibingungkan ya dengan satu harus mengejar akhirat tapi jangan lupa dunia. Ya contoh yang paling real adalah Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW. Dan sering disebutkan khairul umuri awsatuha. Ya sebaik-baik urusan itu yang pertengahan ya. Nabi pernah menegur sahabat yang ibadah terus, istrinya dibiarkan ya, badannya nggak diurus ya, sehingga kata Nabi, istrimu punya hak ya, badanmu juga punya hak ya. Yang itu kan hadis yang terkenal, yang 3 orang tamu datang kepada Nabi ya. Yang satu tidak akan menikah. Yang satu akan ibadah, puasa terus. Yang satu ibadah terus. Ibadah terus. Tapi apa kata Nabi? Sesungguhnya aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku puasa, aku juga berbuka. Ya maksudnya kadang puasa, kadang tidak. Aku juga menikah, ya. Aku juga sholat, ya. Dan aku juga tidur, gitu kan. Karena yang satu mau qiyamul lail terus gitu ya. Nah jadi sebaik-baik contoh aplikasi dalam beribadah, dalam menghamba kepada Allah ya Rasulullah gitu ya. Wallahu a'lam, mungkin itu Ustaz ya dari surah Al-Adiyat ini mudah-mudahan. Ya, alhamdulillah jazakallahu Ustaz atas tadabbur surat Al-Adiyat ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah buat kita semua, buat sahabat-sahabat Rotasi semua. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran buat kita yang bisa kita ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, menjadi penyemangat kita untuk beramal soleh, penyemangat kita untuk memaksimalkan amal-amal soleh kita, ibadah kita, infak kita. Jadikan harta kita itu bukan menjadi penghalang kehidupan kita di akhirat nanti, tapi malah harus menjadi penyelamat kehidupan kita di akhirat nanti. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.